Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan selalu tetap jaga kesehatan. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kali ini bersama Bu Ayu, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar dalam pembelajaran kita mendapatkan manfaat yang banyak. Berdoa menurut keyakinan masing-masing. Dimulai. Selesai? Oke, sebagai data, siapa saja yang mengikuti pembelajaran Bu Ayu, kalian coba isi link kehadiran atau presensi yang sudah saya berikan di Google Classroom. Anak-anak, pernahkah kalian berada di bawah terik panasnya matahari? Coba sekarang kalian lihat di luar sana, di luar rumah kalian, bagaimana cuaca langit hari ini? Apakah panas ataukah mendung? Mari kita lihat. Wah, ternyata panas sekali. Kalau mau lari-lari, bikin kita keringatan nih. Berbicara tentang panas, pada pertemuan sebelumnya kalian sudah belajar mengenai suhu dan pemuaian. Untuk pembelajaran kali ini, kita akan belajar mengenai kalor dan perubahan suhu. Tujuan pembelajaran kali ini diharapkan nantinya kalian dapat mendeskripsikan definisi kalor, mendeskripsikan hubungan kalor dengan perubahan suhu. Kemudian kalian dapat mengidentifikasi faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi perubahan suhu benda. Kemudian kalian dapat menganalisis hubungan antara kalor dan perubahan benda, dan diharapkan kalian dapat menghitung jumlah kalor yang diberikan pada suatu benda sehingga dapat mengalami perubahan. Dan kali ini tentunya nanti kalian dapat membedakan antara kalor ataupun suhu. Kemudian dapat mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari serta dapat menghitung besarnya kalor maupun membedakan pengaruh kalor dengan perubahan suhu suatu benda. Penilaian yang saya ambil pada pembelajaran kali ini ada 3 macam, penilaian afektif, kognitif, maupun keterampilan. Penilaian afektif, nanti kalian akan menilai diri kalian sendiri. Kemudian penilaian kognitif, kalian akan mengerjakan latihan soal, dan penilaian keterampilan, nanti kalian akan berdiskusi sehingga nanti kalian akan dinilai keaktifan kalian dalam kelompok, serta akan membuat video hasil presentasi. Untuk link dan informasinya sudah saya sampaikan atau sudah saya tuliskan di dalam Google Classroom. Agenda pembelajaran kali ini yaitu nanti kalian akan belajar mandiri dan berkelompok dalam diskusi melalui online atau media online. Kalian akan melakukan pengamatan terhadap suatu video pembelajaran. Kemudian nanti kalian akan berdiskusi dengan kelompok kalian dan akan menyelesaikan beberapa permasalahan yang ada di LKPD. Untuk LKPD maupun modul atau handout atau link atau video sudah saya lampirkan di dalam Google Classroom. Nah, anak-anak, untuk lebih jelasnya, pernahkah kalian memasak air? Coba amati video mengenai memanaskan air. Ketika kalian memanaskan air atau memasak air, mengapa kalian membutuhkan api? Memanaskan, panas
perbedaan kalor dengan suhu. Apakah ketika memanaskan air terjadi kenaikan suhu? Lantas, apakah ketika terjadi kenaikan suhu juga terjadi kenaikan jumlah kalori? Peserta didik dibagi dalam kelompok untuk menyelesaikan pembahasan LKPD. Nah, untuk berdiskusi, kalian dapat memanfaatkan media WA atau WhatsApp, atau kalian melalui forum diskusi yang sudah saya sediakan di Google Classroom. Pastikan semuanya terlibat aktif. Bagaimana caranya kalian dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di LKPD? Itu tergantung dari kesepakatan kelompok, bagaimana kreasinya, bagaimana kalian itu berkreatif untuk menyelesaikan semua pokok permasalahan. Tapi ingat, nanti kalian saling tutor sebaya. Jika ada temannya yang tidak jelas, harus dibantu sampai mereka semua jelas. Peserta didik berdiskusi melalui Google Classroom dan guru memberikan tanggapan. Sebagai data collection, nanti peserta didik dapat mengamati video pembelajaran dari YouTube, kemudian menyelesaikan secara bersama LKPD yang ada. Pada tahap data processing, peserta didik melakukan diskusi kepada kelompoknya melalui grup WA, dan guru memfasilitasi apabila terdapat peserta didik yang menanyakan. Kemudian, kamu memegang gelas tersebut. Apa yang kamu rasakan pada tangan? Assalamualaikum, nama saya Gita, saya kelas 7G, saya perwakilan dari kelompok T. Hari ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Afsyal Afsta, nama absen 5, kelas 7G dari kelompok A. Di sini saya akan mempresentasikan bagian pengolahan data. Di video pertama, kita dapat menarik kesimpulan bahwa jika kalor diberikan pada air, maka suhu air bertambah. Makin banyak kalor yang diberikan, maka makin banyak pula perubahan pada suhu air. Bila kalor terus diberikan, lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adinda Tira Afifa, absen 1 dari kelompok A, akan membacakan kesimpulan dari pembelajaran kelompok. Kesimpulannya adalah 1. Bahwa kalor adalah energi yang diterima atau dilepaskan oleh sebuah benda tersebut naik atau turun. 2. Suhu adalah derajat panas dinginnya suatu benda. 3. Hubungan antara kenaikan suhu air terhadap massa benda, yaitu semakin besar massanya, maka semakin kecil perubahan kenaikan suhunya. 4. Faktor yang mempengaruhi banyak kalori yang diserap oleh suatu zat adalah luas permukaan benda, jenis bahan benda yang digunakan, massa benda, kenaikan suhu, dan lain-lain. 5. Kenaikan suhu suatu benda sebanding dengan pemberian kalornya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pembelajaran kali ini dapat kita simpulkan bersama bahwa kalor adalah perpindahan energi suatu benda ke lingkungannya atau dari suatu benda ke benda lain karena perbedaan suhu di antara keduanya. Hubungan antara kalor dengan kenaikan suhu yaitu berbanding lurus atau sebanding. Artinya, semakin besar kalornya, semakin besar pula kenaikan suhu atau perubahan suhu bendanya. Kemudian, faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi kenaikan suhu suatu benda selain kalor, yaitu adalah massa dan kalor jenis dijelaskan dalam persamaan Q sama dengan MC delta T. Untuk melakukan perhitungan, kalian amati satuan-satuan dari masing-masing besaran dan jangan lupa dalam penulisan simbol besaran fisikanya. Memahami mengenai pembelajaran kali ini, silahkan kalian kerjakan kuisnya pada link Google Form yang sudah saya posting di Google Classroom. Saya beri waktu hanya 10 menit saja. Baik, terima kasih. Untuk pertemuan selanjutnya, kalian akan belajar mengenai perpindahan kalor. Maka siapkan bahan-bahan yang akan kalian gunakan untuk eksperimen sederhana yang kalian lakukan di rumah. Tetap semangat, jangan lupa tetap belajar. Semangat, mari kita akhiri pembelajaran kali ini dengan berdoa pula. Berdoa menurut keyakinannya masing-masing dimulai. Terima kasih. Sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.